Saudara, pada kesempatan ini kita akan belajar makna gambar dan rupa Allah. Kita semua tentu tahu bahwa Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Memahami makna gambar dan rupa Allah sangat penting bagi iman Kristen. Nah, dalam pembahasan ini, saya akan membagi menjadi 4 topik sorotan. Yang pertama, hubungan kata gambar dan kata rupa. Yang kedua, pandangan tentang gambar dan rupa Allah. Yang ketiga, makna gambar dan rupa Allah. Yang keempat, implikasi manusia sebagai gambar dan rupa Allah. Kejadian 1 ayat 26 berkata demikian. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Di dalam ayat 27, dalam Kejadian pasal 1, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. 2 ayat ini menjadi landasan kita untuk memahami gambar dan rupa Allah. Kita akan masuk ke topik yang pertama, hubungan kata gambar dan rupa. Untuk mencari hubungan gambar dan rupa di dalam kitab Kejadian tadi, saya akan melakukan studi gramatikal dan akan saya jelaskan dengan singkat dalam kata gambar dan rupa adalah sinonim. Kenapa? Karena ada 3 alasan. Alasan pertama, kata gambar dan kata rupa itu menggunakan kata depan yang sinonim. Dalam bahasa Ibrani, kata gambar adalah selem dan kata rupa adalah demut. Masing-masing kata tersebut memiliki kata depan yang sinonim meskipun tidak sama, tetapi memiliki makna yang sama. Yaitu apa? Di depan kata selem itu ada kata depan be. Dan di depan kata demut itu ada kata depan ke. Kata depan be dan ke itu sinonim. Yang kedua, bahasa Ibrani tidak menggunakan kata sambung dan. Jadi kata sambung dan yang diterjemahkan oleh Alkitab Indonesia yang kita baca tadi dalam ayat 26 kitab Kejadian pasal 1 itu diadopsi oleh beberapa penerjemah modern dari Septuaginta dan Vulgata. Septuaginta adalah terjemahan Alkitab Ibrani ke dalam bahasa Yunani, sementara Vulgata adalah terjemahan Alkitab Ibrani ke dalam bahasa Latin. Seolah-olah gambar dan rupa itu adalah 2 kata yang berbeda atau memiliki makna yang tidak sama. Nah, Indonesia, terjemahan baru Alkitab yang kita punya ini, yang kita pakai sekarang ini pun mengikuti penerjemahan yang menggunakan kata sambung dan. Kita bisa bandingkan di dalam Kejadian pasal 5 ayat 3. Demikian. Setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya, lalu memberi nama Set kepadanya. Jadi di antara kata rupa dan gambar itu ada kata sambung dan. Ini dalam bahasa aslinya sebenarnya tidak menggunakan kata sambung dan. Lalu alasan yang ketiga, kenapa gambar dan rupa adalah sinonim? Karena gambar dan rupa itu dipakai secara bergantian. Di dalam beberapa bagian Alkitab seperti Kejadian 1 ayat 26 dan ayat 27. Di dalam Kejadian 1 ayat 26 dikatakan bahwa Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi dalam ayat ini Alkitab menggunakan kata gambar dan rupa secara bersamaan. Tetapi dalam ayat 27 hanya menggunakan kata gambar. Kata rupa tidak lagi digunakan. Demikian juga dalam bagian lain di Alkitab seperti Kejadian pasal 5 ayat 1 dan ayat 3. Saya akan baca Kejadian pasal 5 ayat 1. Inilah daftar keturunan Adam pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah. Ini kita perhatikan, dibuatnyalah dia menurut rupa Allah. Dalam Kejadian pasal 5 ayat 1 ini hanya menggunakan kata rupa. Sementara di dalam Kejadian pasal 5 ayat 3 menggunakan kata rupa dan kata gambar secara bersamaan. Tadi saya sudah jelaskan bahwa
Di antara kata rupa dan gambar ini sebenarnya tidak ada kata sambung dan, itu ditambahkan oleh penerjemah modern. Dari dua ayat tadi kita bisa melihat bahwa kata rupa dan kata gambar sering dipakai bersamaan, bahkan dipakai salah satu dari itu. Kadang dipakai kata gambar saja, kadang dipakai kata rupa saja. Lalu dalam Kejadian 9 ayat 6, siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia, sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Jadi dalam Kejadian pasal 9 ayat 6 ini hanya menggunakan kata gambar. Lalu mengapa kedua kata ini kadang dipakai secara bersamaan? Fungsinya untuk penekanan. Dalam bahasa teologi dikatakan tautologi. Jadi menekankan bahwa sungguh manusia itu diciptakan Tuhan memiliki keserupaan dengan Allah. Lalu subtopik yang kedua, pandangan tentang gambar dan rupa Allah. Berdasarkan tinjauan histori, saya akan menyampaikan pendapat Bapak Gereja dan Bapak Reformasi. Yang pertama ada Irenaeus dan Tertullianus. Mereka membedakan antara gambar dan rupa Allah. Jadi menurut mereka, gambar itu adalah terkait dengan fisik atau tubuh manusia, sedangkan rupa itu berkaitan dengan sifat spiritual. Clement dan Origen menolak setiap pengertian tentang analogi dari tubuh dan menganggap bahwa kata gambar menunjukkan ciri-ciri khas manusia sebagai manusia. Artinya gambar itu hanya untuk menunjukkan manusia itu berbeda dengan binatang atau ciptaan lain. Dan kata rupa hanya menunjukkan kualitas yang tidak esensial bagi manusia, tetapi dapat dibudidayakan atau terhilang. Clement dan Origen tetap membedakan antara gambar dan rupa, bahkan rupa menurut mereka itu tidak esensial atau tidak penting. Sementara Pelagius berpendapat bahwa gambar hanya berarti bahwa manusia diberkati dengan pikiran, sehingga ia dapat mengenal Allah. Dengan kehendak bebas yang dimiliki manusia, ia dapat memilih dan melakukan kebaikan, dan dengan kekuatan yang perlu untuk memerintah ciptaan yang lebih rendah. Jadi Pelagius ini mengatakan gambar itu berbicara tentang manusia itu diberikan Tuhan pikiran. Lalu menurut Bapak Reformasi, menurut Martin Luther, gambar dan rupa Allah itu tidak berbicara tentang penampakan fisik manusia, tetapi gambar dan rupa adalah kebenaran asali yang diberikan oleh Allah ketika Allah menciptakan manusia. Dan ia mengatakan bahwa kebenaran asali itu hilang dalam dosa. Gambar Allah dalam manusia tidak dapat diartikan secara fisik karena Allah adalah roh di dalam Yohanes pasal 4 ayat 24 dan tidak memiliki tubuh. Yohanes 4 ayat 24 mengatakan demikian, Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi gambar Allah dalam diri manusia tidak dapat diartikan secara fisik. Yang pertama, gambar dan rupa Allah itu menyangkut personalitas. Manusia diciptakan memiliki kesadaran diri sendiri dan penentuan diri sendiri yang memampukan ia untuk membuat pilihan, membuat dia lebih daripada ciptaan lain. Tapi segi ini juga melibatkan banyak unsur natural seperti kemampuan manusia untuk berkuasa atas dunia ini dan untuk mengelola bumi ini. Allah yang adalah roh, dia adalah pribadi. Manusia pun memiliki kepribadian, membuat dia mampu untuk membuat pilihan. Dan manusia lebih daripada ciptaan yang lain. Lalu makna gambar dan rupa yang kedua adalah aspek spiritual. Allah adalah roh, jiwa manusia pun roh adanya. Atribut-atribut penting roh meliputi penalaran, hati nurani, dan kehendak. Dengan kata lain, Allah yang adalah roh melimpahkan atribut-atribut yang dimilikinya sebagai roh. Karena itu,
manusia dapat berelasi dengan Allah sebagai pencipta. Jadi gambar dan rupa Allah itu menyangkut aspek spiritual yang membuat manusia itu bisa berelasi dengan Allah sebagai pencipta karena Allah adalah roh. Ciptaan lain tidak dapat berelasi dengan Allah karena mereka tidak diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Mereka tidak memiliki dimensi roh di mana mereka bisa berelasi dengan Tuhan. Sementara manusia memilikinya. Yang ketiga, gambar dan rupa Allah itu menyangkut aspek moral. Manusia diciptakan Allah dalam kebenaran original menurut Paul Enns yang menunjukkan pada pengetahuan, kebenaran, dan kekudusan. Jadi ketika Tuhan menciptakan manusia itu ada kebenaran original, mungkin yang dimaksud oleh Martin Luther dengan kebenaran asali. Nah, kebenaran dan kekudusan ini hilang pada waktu kejatuhan manusia ke dalam dosa, tetapi dipulihkan kembali di dalam Kristus. Hal itu jelas tertulis di dalam Efesus 4 ayat 24 dan Kolose 3 ayat 10, di mana dikatakan ketika seseorang percaya menerima Yesus Kristus, maka gambar Allah akan dipulihkan, di mana mereka itu akan mendapatkan kebenaran dan kekudusan di dalam Kristus Yesus. Lalu apa implikasi manusia sebagai gambar dan rupa Allah berdasarkan tinjauan teologis? Yang pertama, manusia adalah wakil Allah. Saudara, penciptaan manusia sebagai gambar dan rupa Allah di dalam Kejadian 1 ayat 26, kalau kita baca itu dihubungkan dengan dominasi manusia atas ciptaan lain. Manusia diberikan Allah mandat budaya untuk mengelola ciptaan lain di dalam Kejadian 1 ayat 28. Jadi manusia sebagai penyandang gambar dan rupa Allah itu, manusia diberikan otoritas sebagai wakil Allah untuk mengelola bumi ini. Untuk mengeksplorasi bumi, bukan untuk mengeksploitasi. Bukan untuk menggunakan kekayaan alam ini untuk kepentingan sendiri. Manusia tetap bertanggung jawab kepada Allah dalam pengelolaan ciptaan lain. Yang kedua, manusia adalah ciptaan yang mulia. Karena manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, manusia menjadi ciptaan yang mulia. Sama sekali totally berbeda dengan ciptaan lain. Di mana manusia memiliki kodrat yang lebih tinggi atau lebih mulia dibandingkan dengan ciptaan lain. Yang ketiga, implikasi manusia sebagai gambar dan rupa Allah adalah manusia diciptakan Tuhan sederajat. Semua manusia diciptakan Tuhan sederajat. Gambar dan rupa Allah itu tidak hanya diberikan bagi kaum bangsawan, tetapi segenap manusia. Tidak hanya diberikan kepada pria, tetapi juga perempuan. Manusia sebagai sesama penyandang gambar dan rupa Allah itu menekankan bahwa manusia itu sederajat. Tidak ada perbedaan derajat di mata Tuhan. Sebagai kesimpulan, gambar dan rupa Allah itu mencakup 3 aspek. Yang pertama, personalitas. Manusia diciptakan memiliki kepribadian. Aspek spiritual. Manusia memiliki roh yang dapat berkomunikasi, berelasi dengan Tuhan. Aspek moral, di mana manusia itu memiliki kebenaran original dari Allah dan manusia bertanggung jawab secara moral kepada Allah sebagai Sang Pencipta. Demikianlah pelajaran kita pada saat ini tentang makna gambar dan rupa Allah. Sampai ketemu kembali di dalam pembahasan berikutnya. Saudara bisa mengisi kolom komentar